Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Lebih kurang 300 hektar lahan terbakar di Pulau Samosir sejak Minggu malam lalu. Berpura-pura akan ibadah, seorang pria di kota Medan masuk ke wihara dan mencuri sebuah motor. Memeriahkan Tahun Baru Islam 1 Muharram, ribuan masyarakat Mandailing Natal mengikuti pawai obor. Memeriahkan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah, ribuan masyarakat Mandailing Natal mengikuti pawai obor. Tak hanya melatunkan sholawat, peserta pawai juga menyuarakan tolak judi online hingga narkoba dan prostitusi. Gema sholawat dan takbir terdengar di sepanjang jalan protokol William Iskandar, pusat kota Panyabungan. Sholawat ini dilantunkan oleh ribuan masyarakat yang tumpah ruah ke jalan untuk mengikuti pawai obor dalam rangka kemeriahan perayaan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah. Dengan penuh kegembiraan, sekitar 1.500 masyarakat mengikuti pawai obor yang dimulai dari halaman Masjid Haji Zuliani Lubis Ailapan hingga berakhir di Taman Kota Panyabungan. Satu tujuan untuk memerangi narkoba. Dalam perayaan Tahun Baru Islam tahun ini, para peserta pawai obor juga sekaligus menyuarakan penolakan terhadap judi online, narkoba, dan prostitusi di wilayah Mandailing Natal. Mereka juga menandatangani petisi penolakan yang dibuat oleh sebuah kain panjang. Kegiatan malam ini kita adakan tadi mulai dari berzikir, ada tausiah, terus ada lagi pawai obor. Kita angkat tagline-nya, kita melawan judi online, narkoba dan prostitusi. Ya, kita satu suara, semuanya masyarakat Mandailing Natal menyuarakan, dan bahkan kita buat tadi petisi, tanda tangan bahwasanya kita masyarakat Mandailing Natal menolak yang namanya narkoba, menolak yang namanya judi online, yang menolak namanya prostitusi. Perang! Kita menyatakan perang melawan narkoba. Pawai obor ini melibatkan semua unsur mulai dari Persatuan Umat Islam Ukhuwah Islamiyah, Ormas Islam hingga masyarakat di luar Panyabungan. Selama pawai obor berlangsung, akses jalan dari kedua arah sempat mengalami kemacetan. Namun ratusan petugas kepolisian yang diturunkan mampu mengatur lalu lintas hingga kemacetan panjang dapat dihindari. Yana Semara melaporkan dari Mandailing Natal. Guna memperkenalkan wisata Arum Jeram Baru di Kabupaten Serdang Bedagai, pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai mengadakan latihan bersama Pagi Pecinta Motor Trail dengan melewati jalur wisata baru. Berikut informasi selengkapnya. Desa Bulu, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai terpilih sebagai salah satu dari 50 desa wisata terbaik di Indonesia pada tahun 2022 lalu. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai hingga kini terus melakukan perbaikan di sektor wisata guna menarik wisatawan luar Sumatera Utara dan negara asing datang ke Sumatera Utara, khususnya ke Kabupaten Serdang Bedagai. Salah satu upaya yang dilakukan ialah menggelar latihan bersama Larber Ekstrim. Latihan bersama bagi para pecinta motor trail. Kegiatan ini juga mempromosikan rangkaian lokasi wisata dan olahraga seperti Arum Jeram yang sudah masuk nominasi di tingkat destinasi nasional. Kegiatan ini diikuti oleh 170 orang peserta dari berbagai daerah di wilayah Sumatera Utara. Di sekitar lokasi kegiatan ini juga dihadirkan rangkaian stand pameran olahraga seperti balap sepeda, arum jeram, dan off-road. Kata ini sudah masuk semalam dalam nominasi nasional. Ya, hari ini kami mengadakan ekstrim. Ekstrim itu wilayah Bartong, Kecamatan Pispis. Langsung hari ini ada beberapa daerah yang datang dari Padang Sidempuan, dari Langkat, dari Asahan, dari
Simalungun, Serdang Bedagai, Medan, semuanya berkumpul di sini. Setelah menjelajahi jarak tempuh sepanjang 50 km, para peserta kemudian kembali berkumpul di Desa Bulu, Kecamatan Sipispis, untuk kemudian menerima beberapa cenderamata dari pemerintah kabupaten. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Wisata pemandian air panas sudah sering terdengar, bukan? Namun bagaimana dengan pemandian air soda? Nah, Anda bisa menemukan tempat wisata itu di Tapanuli Utara. Bahkan katanya pemandian air soda ini hanya ada 2 di dunia. Apakah rasanya juga seperti soda yang sering kita minum? Berikut liputannya untuk Anda. Inilah salah satu dari 2 pemandian air soda yang ada di dunia. Anda bisa jumpai di Tanah Batak, tepatnya di Desa Parbubu, Tarutung, Tapanuli Utara. Cukup membayar Rp5.000, Anda bisa sepuasnya berenang dan berendam di kolam air soda. Namun ingat untuk mematuhi sejumlah aturan, mulai dari menggunakan pakaian renang, tidak melompat ke kolam, hingga menjaga ucapan. Aturan itu dibuat bukan tanpa sebab. Pemilik air soda, Dona Siburian, mengatakan tempat ini dulu dianggap angker, sehingga tak banyak warga yang mau berendam di sini. Kalau dulu saking angkernya, ya nggak ada yang berani mandi. Jadi setelah dulu itu mertua saya, banyak dulu dibuat di sini apa sesajen gimana supaya penghuninya bisa merestui ini untuk dikelola. Tapi setelah keimanan kekristenan semakin hidup di daerah khususnya Tapanuli Utara, ya mitos atau cerita tentang air soda ini dibilang seram, dibilang angker, ya perlahan-lahan sepertinya habis gitu. Generasi keempat dari marga Raja Firman Lumban Tobing ini mengatakan air soda dibuka oleh neneknya pada tahun 1973. Dengan latar belakang seorang perawat kala itu, nenek dari Dona Siburian melihat air soda memiliki banyak khasiat. Hal itu dipercaya oleh warga sekitar hingga saat ini. Tapi kalau orang Tarutung yang udah ngerti ini obat, itu yang sering datang ya. Contohnya asam urat, pengapuran. Kalau kita mandi untuk kulit, khasiatnya emang dibilang untuk tulang, ya memang nyata untuk tulang. Kalau kita minum memang kita rasakan ada enaknya. Contohnya kita pegel-pegel gitu, kita minum, itu kita sendirilah yang membuktikan. Nggak usah orang lain, karena memang kita yang merasakan gitu. Dulunya air soda disebut sebagai air rara atau air merah. Sebab saat berendam dengan memakai kaos putih akan berubah warna menjadi kemerahan. Asal gelembung atau buih yang keluar dari dasar kolam belum terjawab hingga kini. Pemiliknya mengatakan ada beberapa peneliti datang tetapi hasilnya belum dipublikasikan. Ia berharap ada campur tangan pemerintah karena sejauh ini kolam air soda hanya dikelola keluarga. Buat kami pemilik air soda, harapan kita itu maunya ada campur tangan dari pemerintah untuk pengelolaan yang lebih bagus lagi, biar layak disebut jadi wisata, itu aja. Nah, selain bermain air soda, Anda juga bisa menikmati pemandangan dari Bukit Si Atas Barita yang ada di depan mata. Di kolam air soda juga tersedia warung yang menjual pakaian dan oleh-oleh khas kolam air soda di Tarutung. Jadi tak perlu khawatir jika tak membawa baju ganti tetapi ingin berendam atau ingin membawa buah tangan. Harganya juga bervariasi mulai dari Rp15.000 hingga Rp150.000. Meski hanya menceburkan kaki saja, saya tuh bisa loh merasakan sensasi buih atau gelembung yang keluar langsung dari kolam air soda ini. Nah, tadi warga kita ngomong nih, kalau seandainya mereka minum air soda di sini, seperti beneran minum air soda pada umumnya yang ada sensasi krenyes-krenyes di lidah.
Dan awalnya saya pikir karena ini namanya air soda bakal lengket ataupun manis, tapi ternyata nggak, bener-bener kayak air biasa. Bahkan ada sensasi dingin yang bisa kalian rasakan. Nadia Kartika, Muhammad Kadafi melaporkan dari Tarutung. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Cira Caniago berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.